Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku. Nah, di video kali ini di sini aku mau mengerjakan kegiatan aku ya guys. Di sini itu kurang lebih masih pagi hari, itu di jam 9 pagi. Nah, sebelum aku melanjutkan pekerjaan aku mau lihat dulu kucing-kucing aku ini lagi bermain. Ini baru aku lepas ya guys. Biasanya kalau malam itu kita masukkan ke dalam kandang, setelah pagi hari itu baru kita keluarin lagi. Nah, ini kucingnya kurang lebih udah umur 1,5 bulan. Ini lagi lucu-lucunya, lagi asik-asiknya main. Jadi kucingnya ini di sini tuh ada 5 ekor anaknya. Jadi kalau untuk ibunya itu Anggora ya. Anaknya ini cuman satu yang ikut ibunya, bulunya. Tapi kalau mukanya muka kucing kampung, cuman bulunya itu lebih tebal daripada yang lainnya, seperti itu. Jadi untuk memelihara kucing itu harus butuh kesabaran ya guys, dikarenakan apalagi punya kucing yang masih anakan begini, jadi pupnya itu masih suka sembarangan, padahal udah kita kasih pasir untuk tempat dia pup, tapi terkadang dia itu suka pup sembarangan. Yang paling kesel itu kalau dia pupnya itu di kamar guys, di atas spray atau di atas kasur. Nah, di sini kita harus banyak sabar ya kalau memang kita mau punya peliharaan. Seperti itu, guys. Nah, aku mau lanjut dulu ya pekerjaan aku yang lain. Di sini rencananya aku mau buat es batu dikarenakan stok di dalam kulkas aku itu udah pada habis. Nah, di sini biasanya aku itu kalau bikin es batu itu aku kasih tali ya di es batunya supaya itu bisa ada pegangannya. Jadi kalau yang beli itu nggak perlu lagi pakai plastik. Jadi di sini kita bisa menghemat ya. Jadi tali plastik ini kan bekas dari kita belanja. Biasanya aku kalau belanja ke grosiran itu kan di ikat di dalam kardus belanjaan kita. Nah, talinya itu biasanya itu nggak terpakai, terbuang. Daripada terbuang, di sini aku mau manfaatkan ya guys talinya ini. Jadi di sini itu kurang lebih panjangnya 2 jengkal. Terus aku ikat ujungnya, nanti kita masukin ke dalam es batunya seperti itu. Sebenarnya untuk es batu itu di kulkas aku itu udah kosong ya, udah 3 hari. Itu hanya satu sisa untuk kita jual. Siapa tahu kan kalau ada orang minta minuman, misalnya cappuccino dingin, Koko Bima, atau manis dingin. Jadi untuk di ecer itu stok aku udah habis. Jadi kadang-kadang ya kita itu datang malasnya, walaupun es batunya udah habis, kalau kita masih malas buatnya, ya udah aku biarin aja. Nah, hari ini aku lagi ada rajin, jadi di sini aku mau bikin es batunya yang agak banyak. Jadi kulkas aku itu kan ada dua, yang dua pintu itu kulkasnya guys itu udah rusak, bagian bawahnya itu sudah nggak dingin lagi. Tapi untuk es batunya itu aku nggak tahu ya kenapa ya, itu kalau untuk membekukan untuk es batu itu harus ada 3-4 hari. Sedangkan kulkas aku yang kecil yang satu pintu di sebelahnya itu kan karena kecil hanya muat 3-4 es batu. Jadi biasanya aku bekukan dulu di kulkas aku yang kecil. Jadi kalau udah berkurang atau udah laku baru aku pindahkan yang tadi yang dari kulkas besar ke kulkas yang kecil. Nah, di sini aku mau ngambil gas dulu ya guys. Jadi ini itu anaknya tukang gas yang tempat menitip di rumahku. Jadi di sini kita jual gas itu titipan ya guys. Di sini kita dititip itu harganya 18.000 dan kita jual 20.000 rupiah. Jadi dalam satu gas itu kita bisa mendapatkan keuntungan 2.000 rupiah. Nah, karena hari ini hari Rabu, jadi gas masuk. Biasanya kan masuk gas itu di hari Rabu, tetapi karena stok aku masih ada 6 tabung lagi, jadi yang diambil itu hanya 4 tabung, hanya tabung yang kosong aja. Karena biasanya aku itu masukkan gas itu hanya 10 tabung. Kalau gas aku udah habis, tinggal aku telepon aja. Nah, di sini aku lanjut ya, mau meladeni pembeli dulu. Jadi di sini si bocil ini beli roti Malkis dan minuman 1000-an.
Oke guys, sekarang aku lanjut lagi ke kerjaan aku yang tadi yang membungkus es batu. Sebenarnya ya guys, kalau jual es batu itu untungnya itu tak seberapa ya kalau menurut aku. Di sini itu es batu itu aku jual seharga Rp2.000. Kenapa nggak ada untungnya ya guys? Karena itu kan es batu nggak bisa muat banyak di kulkas, apalagi kulkas aku yang kecil itu hanya muat 3-4. Nah, di sini ada yang beli aqua botol lagi, tapi dia terkesima dengan kucing anggora aku. Jadi kucing anggora aku ini namanya si Kitty. Jadi kalau aku lepas ya guys ya, kalau pembeli itu selalu gemes sama si Kitty ini. Nah, di sini aku lanjut lagi kerjaan aku. Jadi begini ya guys, kalau kerjaan itu sambil nyambi, jaga warung, ya udah kalau ada pembeli kita tinggalkan dulu pekerjaan kita. Jadi yang tadinya ini bisa kita siapkan misalnya 10 menit, itu bisa kita siapkan jadi 30 menit. Dikarenakan kalau ada pembeli kita tinggal dulu terus lanjut lagi. Begitu seterusnya ya guys. Nah, untuk es batu ini aku bungkus kurang lebih 13 aja, dikarenakan kulkas aku itu kan muatnya nggak seberapa. Jadi aku membuatnya itu secukupnya aja guys. Oke guys, sekarang aku mau lanjut susun dulu es batu yang udah aku buat ini ke dalam kulkas. Jadi yang pertama yang aku isi itu di kulkas aku yang 2 pintu ini. Jadi di sini itu kulkasnya udah nggak ini ya guys, sudah kurang bagus. Aku nggak tahu ini salahnya di mana, karena ini kan kulkas mertuaku. Jadi aku nggak ngerti, dan kalau kita mau manggil tukang servis juga kita belum ada duit ya, takutnya nanti kalau servis kulkas itu mahal. Tapi kalau dia hanya 30 sampai 50 ribu masih bisa lah ya guys. Aku yang paling kutakutkan itu nanti kalau dia aku servis, takutnya ini nanti malah mahal gitu, misalnya 200.000 sampai 300.000, sedangkan kebutuhan kita itu masih banyak yang lain ya guys, mau memikirkan BPJS, uang les anak-anak, uang ngaji, pokoknya tahu lah ya guys gimana kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan anak sekolah itu seperti apa. Sedangkan di sini kita hanya cari makan sehari. Oke guys, tadi aku udah selesai ya nyusun es batunya. Sekarang aku mau lanjut jemur-jemur kain aku dulu. Ini tadi yang udah aku cuci. Jadi ya guys, kerjaan ibu rumah tangga itu memang gak ada habisnya. Yang pokoknya buat para emak-emak seperti aku itu, masya Allah nikmat banget guys. Jadi di sini kita niatkan aja ya, karena lillah, supaya pekerjaan kita itu terlalu berat. Kalau dihitung-hitung ya guys ya, kita ini udah seperti robot. Dari bangun subuh sampai nanti kita mau tidur itu, kalau udah hitung-hitung, kita udah masak, jadi chef, jadi tukang cuci, jadi tukang setrika, jadi tukang bersih-bersih, jadi tukang jaga warung, antar jemput anak sekolah. Pokoknya kalau emak-emak itu bisa dibilang itu ya guys ya, udah seperti robot. Jadi beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu hanya satu pekerjaan saja. Jadi kalau disuruh pun membantuin pekerjaan ibu rumah tangga, udah langsung mumet ya guys ya. Tapi di sini nggak semua ya, buat laki-laki seperti yang aku bilang ini ya guys. Sebagian, hanya sebagian. Nah, di sini jemuran aku itu ya guys ya udah patah. Ini sebenarnya jemuran mertua aku. Itu kan udah kelihatan yang di depan aku yang patah itu. Jadi mertuaku udah beli berjemuran baru, daripada ini nggak dipakai di sana juga. Ini masih bisa dipakai juga sih kalau kita pada-padain ya, seperti aku yang nggak ada jemurannya. Di sana itu di ujung aku ada jemuran dari tali, tapi itu satu udah putus. Yang satunya lagi itu guys sudah mau putus juga, kelihatannya itu yang ada itu tuh yang ada kain lapku yang aku jemur itu udah mau putus juga. Jadi aku minta sama mertua jemuran ini, karena memang udah beli yang baru. Daripada ini jadi sampah menumpuk di teras rumah mertua, maka aku bawalah ke sini. Kan
lumayan ya kan guys ya, ini masih bisa kita manfaatkan. Oke guys, segitu dulu video dari aku untuk kali ini, keseharian ibu rumah tangga yang gak ada habisnya. Terima kasih buat kalian yang udah klik video aku, yang udah nonton. Jangan lupa ya kalian like, kalian komen, atau share ke sosial media kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.